Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas terkait pokok-pokok isi Al-Quran, yaitu kemarin sudah membahas terkait 2 poin, yaitu terkait akidah dan ibadah serta muamalah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait pokok-pokok isi Al-Quran, poin ketiga dan keempat, yaitu akhlak dan hukum. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait akhlak. Nah, jadi akhlak ini merupakan salah satu juga yang kemudian terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran tentang akhlak, kita perlu mengetahui apa pengertian dari akhlak. Nah, akhlak secara etimologi atau secara bahasa berarti perangai, tingkah laku, tabiat, atau budi pekerti. Sedangkan secara terminologi atau istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Dalam konsep bahasa Indonesia, akhlak biasa diartikan sebagai etika atau moral. Akhlak merupakan satu fundamen penting dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bahkan menegaskan bahwasannya tujuan diutusnya beliau adalah untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak manusia. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq," yang artinya sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan terkait ayat-ayat Al-Quran yang memuat tentang perkara akhlak. Yang pertama yaitu tentang meniru atau mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Nah, terdapat beberapa ayat yang kemudian membahas tentang hal tersebut, bahwasannya kita harus mencontoh ataupun meniru akhlak Rasulullah. Nah, di bawah ini terdapat 2 ayat yang membahas terkait akhlak Rasulullah. Yang pertama di Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Rasulullah merupakan orang yang memiliki budi pekerti yang luhur atau memiliki akhlak yang luhur, memiliki tingkah laku yang baik, sehingga kita diperintahkan untuk kemudian mencontohi budi pekerti Rasulullah. Selanjutnya yaitu di Quran surah Al-Ahzab ayat 21, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, di ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Rasulullah memiliki suri tauladan yang baik bagi kita, bagi umatnya, atau memiliki contoh teladan yang kemudian patut kita ikuti, yaitu dari sikap Rasulullah, akhlaknya, baik itu dalam bergaul, dalam hal apapun itu. Kemudian Rasulullah itu memiliki contoh yang baik yang kemudian perlu untuk kita ikuti. Nah, selanjutnya terdapat juga ayat Al-Quran yang kemudian memerintahkan kita atau mengajak kita untuk menjadi orang yang senantiasa menahan amarah dan suka memaafkan. Yang pertama yaitu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas. Allahu yuhibbul muhsinin." Yang artinya yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya terdapat juga di dalam surah
Asy-Syura ayat 37. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Yang artinya, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Nah, pada kedua ayat tersebut kita diajak untuk menjadi orang yang senantiasa menahan amarahnya, atau menjadi orang yang sabar dan tidak mudah untuk meluapkan amarah atau meluapkan emosi. Nah, dan juga ketika ada orang yang kemudian melakukan kesalahan kepada kita, kita mudah untuk kemudian memberikan maaf. Nah, dalam Al-Quran terdapat juga ayat yang mengajak kita untuk menjadi orang yang tidak berlebih-lebihan atau mubadzir. Nah, hal tersebut terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana asy-syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Dalam Al-Quran terdapat juga ayat yang mengajak kita untuk menjadi orang yang tidak sombong, ya. Itu terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Nah, jadi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, tidak sepatutnya menjadi orang yang sombong, ya. Nah, itu tadi terkait akhlak sebagai salah satu pokok isi dalam Al-Quran, dan juga beberapa contoh-contoh ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang perkara akhlak. Pokok isi di dalam Al-Quran selanjutnya yaitu tentang hukum. Dalam perkara hukum ini, Al-Quran memuat kaidah-kaidah dan ketentuan dasar bagi umat manusia. Salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berupa hukum ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupannya menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia dan juga di akhirat. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takul lil khainina khasima. Yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran surah An-Nisa ayat 105. Nah, di dalam Al-Quran ini terdapat banyak ayat yang membahas terkait hukum. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Nah, di ayat berikut ini menjelaskan terkait hukum minuman keras, berjudi, menyembah berhala, dan juga mengundi nasib. Nah, menurut ayat ini itu ditetapkan bahwasannya hukum dari hal-hal tersebut, ya, minuman keras, berjudi, berhala, dan mengundi nasib, itu hukumnya adalah haram ataupun dilarang, karena merupakan termasuk perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Selanjutnya yaitu terkait hukum perkawinan. Nah, ini contohnya yang pertama terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, hukum perkawinan ini juga dibahas juga di dalam Quran surah An-Nisa ayat 23 sampai 24. Nah, selanjutnya ada juga tentang hukum perjanjian. Nah, yang pertama contohnya yaitu di Quran surah Al-Anfal ayat 56. Nah, contoh selanjutnya ada juga di dalam Quran surah At-Taubah ayat keempat, yaitu tentang memenuhi janji. Nah, yang
terakhir terdapat juga terkait hukum pidana di dalam Al-Quran. Nah, ini terdapat beberapa contoh. Yang pertama dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 178. Nah, itu membahas tentang hukum kisos. Sedangkan di Quran Surah An-Nisa ayat 92 dan 93 tentang larangan membunuh. Dan yang terakhir contohnya itu ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 38, yaitu tentang hukuman bagi orang yang mencuri atau hukuman bagi pencuri. Nah, itu tadi pembahasan terkait pokok isi dalam Al-Quran, yaitu tentang perkara akhlak dan juga tentang hukum. Nah, tadi juga kita sudah bahas terkait beberapa contoh-contoh ayat yang kemudian membahas tentang akhlak dan juga tentang perkara hukum. Ya, mungkin itu saja pembahasan kita dalam video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.